Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu melanjutkan bahasan bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pembahasan kali ini tentang hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkan, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Hukum pewarisan sifat. Yang pertama kali mempelajari tentang pewarisan sifat adalah Gregor Mendel. Beliau disebut sebagai bapak genetika. Gregor Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena 1. Memiliki ciri yang mudah dibedakan. Antara lain, kacang kapri memiliki bunga berwarna ungu dan putih. Bentuk bijinya ada yang bulat kuning, bulat hijau, kuning keriput, dan hijau keriput. Kulit bungkus untuk bijinya memiliki 4 perbedaan: kulit hijau mulus, kuning mulus, hijau keriput, dan kuning keriput. Letak bunganya ada yang terletak di ujung dan di samping. Tanaman ada yang bertubuh tinggi dan bertubuh pendek. Berikutnya, kacang kapri dapat melakukan penyerbukan sendiri. Mudah melakukan penyerbukan secara silang. Daur hidupnya yang relatif pendek sehingga penelitian bisa dilakukan berulang-ulang, menghasilkan keturunan yang relatif pendek dan banyak. Hukum pewarisan sifat. Ada 2 jenis persilangan. Yang pertama, persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang memperhatikan satu sifat beda. Pada monohibrid, hukum yang digunakan adalah hukum satu Mendel atau hukum segresi. Hukumnya adalah pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid atau setengahnya. Contoh persilangan monohibrid, satu sifat beda. Kali ini sifat yang saya amati mengenai warna bunga. Warna bunga ungu, gen itu selalu berpasangan. Gen bunga ungu adalah U besar, U besar. Disilangkan dengan bunga berwarna putih, U kecil, U kecil. Pembentukan gamet dari berpasangan diploid berpisah menjadi haploid tidak berpasangan. Maka genotip U besar terpisah menjadi U besar yang pertama dan U besar yang kedua. Bunga putih dengan genotip U kecil akan terpisah menjadi U kecil 1 dan U kecil yang kedua. Akan dihasilkan filial atau anak dengan kombinasi U besar U kecil yang pertama, U besar U kecil yang kedua, U besar U kecil yang ketiga, U besar U kecil yang keempat. Keturunan keempat-empatnya memiliki kombinasi U besar U kecil yang menghasilkan bunga berwarna ungu. Karena U besar ini untuk ungu, U kecil untuk putih. Karena U besar ini dominan, maka muncullah tetap warna ungu. Sedangkan U kecil putih tidak tampak karena dia bersifat resesif, tertutupi oleh U besar. Berikutnya, persilangan dilanjutkan menjilangkan antara anak-anaknya. Jadi anaknya disilangkan U besar U kecil, disilangkan dengan U besar U kecil. Pembentukan gamet dari U besar U kecil diploid berpasangan akan terpisah menjadi haploid. U besar U kecil, U besar U kecil. Pasangan gamet untuk anaknya adalah U besar U besar, U besar U kecil, U kecil U besar, U kecil U kecil. Yang U besar ada 1, U besar U kecil ada 2 anak.
dan ini semua berwarna ungu, dan U kecil yang berwarna putih hanya satu. Persilangan dihibrid. Di artinya dua sifat yang berbeda. Pada persilangan dihibrid menggunakan hukum dua Mendel atau penggabungan bebas. Pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu dengan yang lainnya. Contohnya, untuk yang dihibrid, persilangan antara biji berwarna kuning bulat dengan hijau keriput. Ada dua sifat. Satu sifat ditandai dua huruf, maka dua sifat ditandai dengan 4 huruf. B besar menandakan biji bulat, K besar berwarna kuning. B kecil untuk biji keriput, K kecil lawan kuning adalah hijau. Gamet yang terbentuk adalah jika induknya parental, orang tuanya memiliki 4 huruf berpasangan, maka gametnya setengah dari induknya, yaitu B besar, K besar. 2 huruf saja. Ini juga sama, B kecil, K kecil. Kemudian ini akan bergabung menghasilkan filial atau anak yang pertama, B besar, B kecil, K besar, K kecil bergabung. Begitu perkawinan secara dihibrida. Ada beberapa hal yang diwariskan dari makhluk hidup dari orang tua ke anaknya. Yang pertama adalah pewarisan warna kulit. Untuk gen kode warna kulit A besar, B besar, C besar, karena ditulis dengan huruf besar artinya dominan. Ini A besar, B besar, C besar membentuk pigmen warna kulit yang menyebabkan kulit berwarna gelap. Sedangkan kode warna kulit A kecil, B kecil, C kecil, karena ditulis kecil resesif, ini menyebabkan kulit berwarna terang. Jika seseorang memiliki kombinasi genotip pasangan gennya A besar dengan A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, maka seseorang memiliki kulit yang sangat gelap. Jika kombinasi genotip di dalam tubuh seseorang A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, akan menghasilkan kulit yang sangat terang. Karena gen kode kulit diisi oleh ini. Jika seseorang kombinasinya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, maka memiliki kulit sawo matang, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Ini adalah kombinasi kulit pada seseorang. Ini kulit yang sangat terang, memiliki kode huruf kecil, sedangkan ini yang memiliki pigmen atau warna kulit yang gelap. Ada istilah albino. Albino adalah jika seseorang tidak memiliki pigmen atau warna kulit sehingga berwarna pucat. Rambutnya juga berwarna putih. Orang ini tidak bisa melihat cahaya terlalu terang. Orang albino terjadi jika di dalam tubuhnya terdapat kombinasi gen berupa A kecil, A kecil. Yang diwariskan dari orang tua ke anaknya yang berikutnya adalah tentang perlekatan cuping telinga. Ada seseorang yang cuping telinganya melekat, ada yang terpisah. G besar itu adalah gen untuk cuping telinga terpisah, G kecil untuk cuping telinga melekat. Jika pasangan genotip pada seseorang G besar, maka telinganya cupingnya terpisah. Kalau G besar, G kecil, maka cuping telinganya juga terpisah. Ini artinya G besar, cuping telinga terpisah, G kecil, cuping telinga melekat. Tetapi orang tersebut telinganya, cupingnya tetap terpisah. Berarti G besar dominan terhadap G kecil. Berikutnya pasangan G kecil untuk cuping telinga melekat. Berikutnya pewarisan tentang bentuk rambut. C besar untuk rambut keriting, yang berarti dominan. S kecil itu kode rambut lurus yang resesif. Jika seseorang memiliki genotip di dalam tubuhnya C besar, maka rambutnya keriting.
Jika kombinasi genotipnya S kecil, maka rambutnya lurus. Jika kombinasi genotipnya C besar, S kecil, maka fenotip atau yang tampak adalah rambutnya berombak, tidak terlalu keriting ataupun lurus. Berikutnya pertumbuhan rambut pada dahi. Ada seseorang yang dahinya ditumbuhi rambut, ada yang tidak. Pertumbuhan rambut dahi dikendalikan oleh gen W besar. Jika seseorang kombinasinya W besar atau W besar W kecil, maka dahinya akan ditumbuhi oleh rambut. Jika gennya W kecil, maka dahi tidak ditumbuhi oleh rambut. Berikutnya yaitu buta warna. Buta warna adalah seseorang tidak bisa membedakan warna tertentu, biasanya merah, orange, biru, atau hijau. Buta warna ini diturunkan dari orang tua ke anaknya. Gen yang menyebabkan seseorang buta warna adalah di mana kromosom X terdapat kode CB. Masih ingatkah kalian? Wanita memiliki kromosom XX, laki-laki memiliki kromosom XY. Seorang lelaki sehat jika kromosom X-nya tidak terdapat simbol CB. Jadi XY adalah laki-laki sehat. Jika satu X-nya ini terdapat simbol CB, maka XCBY ini adalah laki-laki yang menderita buta warna. Untuk perempuan, jika seseorang tersebut sehat, maka kedua kromosom X-nya normal, tidak ada lambang CB. Jika wanita tersebut salah satu kromosom X-nya terdapat kode CB, maka wanita tersebut disebut karir, artinya wanita tersebut dapat melihat warna, tetapi di dalam tubuhnya terdapat kromosom XCB. Jika kedua-dua X-nya dilekati oleh XCB, maka ini adalah wanita menderita buta warna. Ini adalah contoh perkawinan antara wanita karir, wanita berarti XX, karir berarti salah satu X-nya dihinggapi oleh kode CB. Menikah dengan laki-laki sehat XY, maka hasil persilangannya ini X, XCB terpisah gametnya. Ini X untuk yang laki-laki ayah, Y terpisah. Kemudian bergabung. X dari ibu, X dari ayah menghasilkan X anak perempuan sehat. Yang kedua, XY menghasilkan anak laki-laki sehat. Berikutnya, X dengan XCB, berarti ini XX anak perempuan tapi salah satu kromosomnya terdapat kode CB, berarti anak perempuan karir. Berikutnya, XCB dengan Y, berarti anak laki-laki mengalami buta warna. Selain buta warna, hal yang diturunkan adalah pewarisan kelainan hemofilia, yaitu darah sukar untuk membeku. Orang yang menderita penyakit hemofilia, jika mengalami luka yang kecil, maka darah akan terus mengalir sehingga akan banyak darah yang keluar karena sukar membeku. Sama dengan buta warna, hemofilia terletak pada kromosom X, di mana kromosom X terdapat simbol H. Jika wanita sehat, maka kromosomnya XX. Jika wanita karir, satu kromosomnya X, yang satu XH. Jika wanita mengalami hemofilia, maka kedua kromosom X-nya terdapat simbol HH. Untuk laki-laki hemofilia, kromosom X-nya dihinggapi oleh H. Kemudian laki-laki sehat, jika kromosom XY, X-nya tidak dihinggapi oleh huruf H. Penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup, yaitu 1. Pada tanaman, tujuannya adalah untuk menyiapkan bibit unggul.
dengan mengawinkan dua tanaman yang jenisnya sama tetapi memiliki kelebihan yang berbeda. Misalnya, mengawinkan antara tanaman padi yang memiliki bulirnya banyak, yang satunya tanaman padi yang cepat panen. Ketika dikawinkan menghasilkan tanaman padi yang bulirnya banyak tetapi cepat panen. Kemudian, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Ini misalnya mengawinkan antara sapi yang tahan terhadap penyakit dengan satu sapi yang berbadan gemuk dan berdaging. Ketika dikawinkan akan menghasilkan anak sapi yang berbadan gemuk, dagingnya banyak, juga tahan terhadap penyakit. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.